Shalom. 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 Bertemu kembali bersama kami, The Safe Ministry. Kami adalah para awam yang senang mempelajari kitab melalui pelajaran sekolah sahabat. Dan jika Anda ingin berdonasi, Anda dapat melihat dalam video ini rekening yang dapat Anda transfer. Dan kita akan mempelajari sekolah sahabat pada minggu ini dengan judul Mengajar Para Murid bagian yang kedua. Dan kita akan berdoa dan saya akan pimpin dalam doa. Bapa kami yang bertertinggi dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih padamu. Kami telah dikumpulkan kembali untuk mempelajari firman-Mu. Berkati kami pada saat ini dan berikan Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat mengerti dan memahami pelajaran yang akan kami pelajari. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran pada minggu ini, kami minta Pak Tobing untuk menjelaskan apa saja yang akan kita pelajari. Pemirsa The Safe Ministry, bertemu kembali kita di pelajaran Sekolah Sabat yang sekarang memasuki pelajaran ke-8 dan lanjutan dari pelajaran minggu lalu masih mengenai mengajar para murid bagian yang kedua. Kita lihat ayat hafalan ya di dalam Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Pemirsa The Shape Ministry, fokus kita dalam minggu ini kita akan selesaikan Markus 10. Ya, Markus 10. Dan Markus 10 ayat 45 ini adalah latar belakangnya percakapan antara Yakobus dan Yohanes kepada Yesus ya terkait mereka meminta agar mereka bisa melayani nanti di kerajaan sorga. Tapi sebelumnya ya beberapa pelajaran nanti akan diberikan kepada kita ya walaupun ini dulu Yesus berikan untuk mengajar pada murid pertama sekali mengenai isu perceraian ya isu perceraian yang mengangkat isu ini bukan Yesus bukan murid-muridnya ya tapi orang Farisi ya yang mau menjebak Yesus. Nanti kita akan terangkan detailnya. Kemudian berangkat lagi nanti Yesus akan melakukan pemberkatan kepada anak-anak. Kenapa ini penting kisah mengenai Yesus memberkati anak-anak ini ditulis ya? Apa pelajaran yang akan kita ambil? Lalu ada satu pelajaran yang sangat populer juga bagaimana nanti ada seorang muda yang kaya yang bertanya kepada Yesus apa syarat-syarat masuk surga dan ada satu dua pelajaran yang hanya ada dicatat di kitab Markus tidak dicatat di Injil yang lain ya dari kisah ini. Kemudian Petrus bertanya nanti kepada apa? Bertanya kepada Yesus apa upahnya mengikut Yesus. Tapi sebenarnya ya poin utama yang Yesus mau ajarkan ke mereka adalah apa? Yesus sedang melakukan sosialisasi ya, ini sosialisasi. Yesus mengingatkan kembali ketiga kalinya bahwa nanti anak manusia itu ya akan menderita, akan mati dan akan bangkit. Jadi intinya apa? Pelajaran utama tetap tujuannya apa? Ke salib nanti. Kemudian nanti masuk kita ke perikop yang membahas mengenai ayat hafalan kita ini. Bagaimana Yakobus dan Yohanes meminta agar mereka nanti bisa melayani ya bisa duduk di sebelah kiri kanan Allah, kemudian ditutup dengan kisah kembali ya bagaimana Yesus ya menyembuhkan seorang yang buta bernama Bartimeus dan apa pelajaran nanti yang kita bisa dapatkan kita akan lihat di penjelasan-penjelasan selanjutnya. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Same Ministry sebagai pengantar bagi kita. Baik, terima kasih Pak Tobing. Dan kita akan ke hari Minggu dengan judul Rencana Allah dalam Pernikahan. Dan kami minta Pak Tobing untuk menjelaskan tentang hal ini. Kalau kita perhatikan pelajaran hari ini perikop ini membahas mengenai isu perceraian di dalam Markus 10 ayat 1 sampai yang ke-12 ya. Jadi Yesus berangkat ke daerah Judea ya, terus nyebrang ke Sungai Yordan, di situ udah banyak orang ya. Di situ sudah banyak orang. Jadi kedatangannya dia ini memang sudah ditunggu-tunggu ya, sudah ditunggu-tunggu, selalu menjadi viral ya. Dan ya seperti biasa
di mana banyak orang dia akan mengajar di situ. Tapi datanglah seperti biasa orang Farisi, ya, orang Farisi yang memang selalu membuntuti Yesus kemanapun pergi, mencari celah kesalahan Yesus. Lalu orang Farisi ini bertanya, ya, bertanyanya sebenarnya bukan mau tahu, tapi memang mau mencobai, ya, mencobai, bukan menguji, ya, mencobai. Dia tanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Ya, itu pertanyaannya singkat. Mungkin kita bertanya, kenapa masalah perceraian kok menjadi pertanyaan bagi orang Farisi? Ya, ternyata, ternyata perceraian, perceraian itu bagi Farisi itu dianggap sah. Ya, jadi kita mungkin berpikir Farisi ini kan sangat ketat, sangat, sangat ketat dalam pelaksanaan hukum-hukum Taurat, ya. Sama dengan orang ahli-ahli Taurat, orang Farisi, orang-orang terpelajar yang sangat ketat dalam pelaksanaan ritual keagamaan. Tapi ternyata bagi mereka perceraian itu sah-sah saja. Hanya pertanyaannya dasarnya apa? Ya, dasarnya apa? Nah, ada beberapa golongan di sana, ya, golongan Farisi itu ada golongan Samai namanya. Golongan Samai ini sangat ekstrim, sangat-sangat ketat. Jadi bahkan kalau kita cari literatur yang lain, golongan Samai ini kalau ada anaknya lahir pun kalau bisa itu sudah dari lahir sudah diperkenalkan dengan ritual-ritual Taurat yang biasa mereka lakukan, bahkan puasa, ya, bahkan dari segi pakaian, ya. Nah, kalau Samai memandang mengenai perceraian itu mereka lebih ketat, tapi kalau untuk alasan misalnya, oh karena tidak bisa kasih keturunan, oh boleh cerai. Oh, kalau karena misalnya penelantaran kebutuhan pokok dalam arti misalnya secara ekonomi tidak bertanggung jawab suaminya misalnya tidak memenuhi kebutuhan keluarga, maka istri bisa bisa cerai. Atau mungkin di sini pengabaian emosional, ini namanya bullying secara psikologis misalnya, ya, diabaikan, tidak dianggap, direndahkan, ya itu pengabaian emosional. Atau mungkin karena perselingkuhan, kalau Samai bilang boleh, ya boleh. Ada golongan yang lain yang lebih moderat, golongan Hilal. Ya ini mereka lebih moderat, lebih lunak. Mereka bolehkan alasan apapun boleh cerai. Ya boleh cerai. Tapi proses pemberian cerainya yang cukup rumit. Ya, ya jadi memang kesannya apa saja asal pokoknya nggak cocok boleh cerai. Tapi prosesnya itu yang cukup rumit. Nah, mungkin agak janggal juga kalau mereka tanya pertanyaan ini kepada Yesus, ya, apakah percayaan bisa diterima? Herodes Antipas. Apa hubungannya Herodes Antipas? Ingat, ya, kita coba lihat di Matius 14 bagaimana Herodes memenggal kepala siapa? Yohanes Pembaptis. Loh, apa hubungan? Yohanes Pembaptis itu kan kepalanya dipenggal kan karena Yohanes Pembaptis menegur, menceraikan menceraikan istri menikahi Herodias, ya kan? Yesus dengan itu, kalau Yesus salah jawab nanti dia akan laporkan kepada Herodes supaya Yesus juga ditangkap oleh Herodes. Itu sebenarnya. Tapi apa? Yesus kembali apa? Dia tetap menjawab sesuai dengan apa? Dengan yang tertulis. Dia kembali ke cinta Musa. Oh, satu kisah. Ya, satu kisah. Tapi itu disalahgunakan oleh mereka. Ya, disalahgunakan. Itu di Ulangan 24 ayat 1 sampai 4. Ini bicaranya apa? Ya, misalnya ada seorang suami ya tidak mau lagi, ya tidak cocok lagi dengan istrinya. Lalu dia akan ceraikan ini. Lalu kemudian kalau misalnya ya kita kita coba selidikin ya Ulangan 24. Ya, kalau misalnya perempuan ini didapati katakanlah melakukan tidak senonoh, si laki-laki ini bisa menulis surat cerai dia kasih ke perempuan itu dan dia bisa suruh pergi kamu. Lalu kalau perempuan itu keluar dari rumahnya dan dia nikah lagi dengan laki-laki lain dan kemudian laki lain itu tidak cinta lagi sama perempuan yang tadi itu, ya istri si laki-laki yang pertama, kemudian laki-laki itu tulis surat cerai, dia serahkan lagi surat cerai itu kepada perempuan itu dan dia suruh pergi dari rumahnya. Lalu kalau laki-laki yang pertama tadi itu
mengambil dia jadi istrinya, itu nggak boleh. Ya, itu nggak boleh. Itu kekejian katanya. Nah, jadi ini yang dipelintir. Oh, berarti boleh bercerai. Nah, itu yang mereka pelintir. Tapi apa? Yesus katakan begini. Ya, kita kembali lagi ke Markus 10. Ya, kita kembali apa yang selanjutnya Yesus katakan? Yesus tetap kembali kepada apa? Kepada potret ideal pernikahan. Ya, potret ideal pernikahan. Lalu Yesus bilang, ya, menegur masalah pelintiran mereka terhadap terhadap kisah yang di Musa itu dikatakan, justru karena ketegaran hatimu lah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan apa? Laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jadi ayat ini juga mungkin yang bisa menjawab beberapa isu bagi kita terkait pertanyaan mengenai pernikahan sesama jenis, ya. Karena sejak awal Allah menciptakan apa? Dua jenis kelamin, laki dan perempuan untuk bersatu. Allah tidak pernah merencanakan pernikahan yang sejenis, ya. Lalu apa dikatakan? Laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ini banyak pelajaran yang sebenarnya kita bisa ambil dari sini, ya, bahwa ketika anak laki-laki sudah menikah dengan istrinya, maka mereka menjadi satu keluarga yang mandiri. Meninggalkan ayah dan ibunya, maka ayah dan ibunya sudah lagi tidak boleh apa? Turut campur jauh ke dalam rumah tangga mereka. Karena mereka sudah apa? Jadi satu daging. Mereka bukan lagi dua, melainkan apa? Melainkan satu. Bahkan Yesus pertegas, karena apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ya, jadi ini jelas sekali, ya. Yesus menjawab sesuai dengan yang tertulis dan mereka tidak menjebak. Lalu ketika mereka sudah sampai di satu rumah, Yesus bilang lagi ke murid-muridnya. Dia bilang, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Ini pelajaran penting juga karena kita tahu bahwa sebagian besar murid Yesus itu belum menikah. Alkitab mencatat mungkin hanya Petrus yang sudah menikah, yang ada mertuanya. Yang lainnya kemungkinan besar itu tidak menikah. Yesus sekaligus memberi pelajaran kepada murid-muridnya bahwa kalian juga nanti sebagai murid-murid harus menjaga apa? Menjaga kesucian dan keutuhan pernikahan. Kalaupun bagi orang Farisi pernikahan boleh, bagi golongan Syamai, golongan Hilal memperbolehkan walaupun dengan keketatan yang berbeda-beda. Tapi Yesus sedang mengajar ke murid-muridnya, kalian harus menjaga kesucian pernikahan. Tidak boleh ada perceraian dengan alasan apapun, kecuali apa? Kecuali karena kematian. Inilah pelajaran yang penting bagi murid-murid dan juga bagi kita pada saat ini. Ini pelajaran mengenai rumah tangga yang sangat baik bagi kita agar apa? Agar masing-masing individu, suami istri yang sudah dipersatukan dengan perbedaan itu, mereka tetap apa? Mengundang Yesus, membuat agar mereka bisa tetap apa? Menjadi dua individu yang sudah dipersatukan. Ini pembelajaran bagi kita Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Tobing. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Senin dengan judul Yesus dan Anak-anak. Dan kami minta Pak Fajar untuk menjelaskan tentang hal ini. Iya, Pak Simon dan pemirsa The Sip Ministry ya. Kalau panelis Saudara Elvin sudah menyampaikan pelajaran apa yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Yang pertama tadi tentang pernikahan, perceraian ya. Yang berikutnya adalah pelajaran mengenai anak-anak ini ya, mengenai anak-anak. Ini kisahnya sebetulnya ada di dalam Markus 10 ayat 13 dan 16. Mari kita coba baca ada satu ayat yang menarik. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ayat yang ke-14. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Ini pelajaran yang bagus sekali ya. Saya bisa bayangkan bagaimana orang-orang tua yang mengikuti Yesus kemana pergi. Kemudian dia membawa anak-anaknya. Dia pingin anak-anaknya itu melihat Yesus. Wah, ini orang yang sangat viral ya, orang yang viral. Coba kamu lihat. Supaya apa? Supaya orang tua itu menginginkan
anak-anak mereka itu dekat dengan Yesus dan termemori di dalam otaknya bahwa ada seseorang yaitu namanya Yesus, Yesus yang penuh kuasa. Dia adalah Mesias yang menyembuhkan banyak orang yang sakit. Jadi orang tuanya pasti sangat senang sekali ya apabila anak-anak mereka bisa dibawa lebih dekat kepada Yesus, bisa dikenal, dan Yesus pengen menjamah mereka, ya, pengen memberkati mereka. Tapi rupanya apa yang tindakan yang dilakukan oleh orang-orang tua daripada anak-anak ini membawa reaksi kepada murid-muridnya. Aduh, jangan-jangan ya. Jangan dekat-dekat kepada Tuhan. Jadi mungkin dia pikir anak kecil itu sangat mengganggu ya, mengganggu aktivitas. Yesus barangkali mengajar mereka mungkin berteriak-teriak. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus sekali lagi Pak Simon? Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Itulah yang menjadi satu reaksi daripada Tuhan. Pelajaran apa yang bisa kita ambil ya? Kalau kita melihat seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus bahwa kerajaan surga itu seperti halnya anak-anak kecil ini ya. Artinya kita mau menerima keberadaan mereka. Mereka sangat begitu polos ya, sangat begitu polos dan sebetulnya menurut ya, menurut itulah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus bahwa orang-orang ya anak kecil yang sangat lugu, polos itu mereka yang mewarisi kerajaan surga. Tentunya kita sebagai umat-umat Tuhan menjadi orang-orang yang lurus ya, mau mengikuti, menuruti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, maka kita akan mewarisi juga kerajaan surga. Dan ada satu hal yang sangat menarik ini ya. Janganlah tabiatmu yang tidak menyerupai tabiat Yesus itu salah menyatakan tentang Yesus. Janganlah menjauhkan anak-anak itu daripada Yesus dengan kekasaran maupun dengan cara yang sangat kaku ya. Jangan pernah membuat sampai mereka merasa bahwa surga itu bukanlah suatu tempat yang menyenangkan bagi mereka. Kalau engkau ada di situ, janganlah membicarakan agama seperti sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh anak-anak atau berlaku seakan-akan mereka tidak diharapkan untuk menerima Tuhan karena mereka masih kanak-kanak. Artinya jangan kita meng-underestimate ya anak-anak ya. Kemudian ya kita mau menerima keberadaan anak-anak itu, memberikan pengajaran, mereka mau menurut, jangan tidak dilibatkan ya. Artinya kita melibatkan anak-anak di dalam setiap pelayanan, baik yang ada di gereja ya, meskipun mereka hanya bisa berdoa, membaca ayat inti dan lain sebagainya, kita wajib juga untuk memberikan pengajaran supaya iman mereka akan tetap bertumbuh dan semakin dewasa dan tentunya mereka dapat boleh dipersiapkan menjadi umat-umat Tuhan dan tentunya mereka akan mewarisi kerajaan Tuhan. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Selasa dengan judul investasi terbaik. Terkadang sebagai manusia kita pikir investasi terbaik itu dengan memasang saham atau sebagainya, tapi kita akan mendengar penjelasan dari Pak Tobing tentang ini. Baik, pemirsa The Safe Ministry ini satu kisah yang sangat familiar sekali dan kecenderungannya kita relatif menjudge ya, menghakimi si pemuda kaya ini ya. Tapi ada beberapa hal lain yang mungkin kita perlu pertajam dari pelajaran yang ditulis oleh Markus di sini. Kita lihat di Markus 10 ayat 17. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya. Pemirsa di Safe Ministry, sepertinya Injil yang lain tidak mendeskripsikan dengan jelas proses bertanyanya si orang muda ini. Ya, kalau di sini dikatakan apa? Dia datang lari-lari sambil bertelut. Artinya apa? Dia datang dengan antusias sekali. Ya, mau mendapatkan jawaban. Dan dia datang dengan tulus. Kenapa? Dia datang sambil bertelut. Dia tanya, guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus bilang, kenapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Nah, ini juga satu pelajaran. Ya, mau mau memberi pelajaran bahwa ya kita ini sama-sama orang berdosa. Ingat, kenapa Yesus mengatakan begitu? Ya, masih nyata praktek saling menghakimi pada saat itu. Apalagi orang Yahudi. Orang Yahudi merasa
lebih tinggi dari orang Samaria, lebih tinggi dari bangsa yang lain. Mereka mudah menghakimi orang lain. Maka Yesus bilang, tidak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah. Kemudian dia bantu lagi orang muda ini. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, dan seterusnya. Artinya, ya kata-kata yang disampaikan ini sangat erat sekali dengan apa? Dengan hukum Taurat, terutama bagian yang berhubungan dengan hukum yang mengatur kepada sesama. Oh, si orang muda ini bilang, guru, semua itu sudah kuturuti sejak masa mudaku. Nah, tapi Yesus apa? Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Jadi di ayat 21 ini juga adalah satu-satunya Markus yang menulis ini. Ya, hanya Markus yang menulis bahwa Yesus memandang dengan belas kasihan kepada siapa? Si anak muda itu. Jadi bukan dengan sinis, bukan dengan menghakimi, bukan dengan satir. Ya, Yesus merespon jawaban si anak muda ini, tapi apa? Dengan belas kasihan. Kenapa dengan belas kasihan? Kasihan orang muda ini. Dia pikir kasihan orang kaya ini. Memang kamu sudah melakukan semua yang kamu bilang tadi, nggak membunuh, nggak berzina, nggak ini, nggak itu. Tapi Yesus bilang apa? Hanya satu lagi kekurangan. Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Apa responnya? Mendengar perkataan itu, si orang muda ini apa? Kecewa dan dia sedih. Karena apa? Banyak harta dia. Ya, banyak harta dia. Yesus tahu, Yesus tahu ini orang muda, orang kaya. Dari penampilan sepertinya sudah terlihat ini orang kaya. Ya, Yesus tahu bahwa memang dia sudah melakukan hukum yang lain. Tapi di hukum yang pertama saja dia belum lolos. Ya, yaitu apa? Supaya menjadikan Allah satu-satunya Allahnya. Tapi anak muda ini masih menjadikan apa? Hartanya sebagai ilahnya. Ya, inilah persoalan terbesar dari orang muda ini. Padahal dia tulus. Ya, dari awal dia datang dengan antusias, dengan tulus, dan Yesus menyambut juga apa? Dengan belas kasihan. Maka Yesus ya memandang murid-murid ke sekeliling, dia bilang apa? Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam apa? Kerajaan Allah. Jadi ayat ini jangan dipelintir. Ya, dia tidak membuat Allah menjadi apa? Nomor satu. Nah, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada apa? Seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Di daerah tembok ratapan itu ada sebuah lubang, ya, yang disebut lubang jarum. Mereka kalau mau masuk ya harus menurunkan barang-barang yang ada di pundaknya unta, dan orangnya juga harus turun dan harus menyuruh unta itu untuk apa? Untuk membungkuk, untuk melipat kakinya supaya bisa masuk lubang jarum itu. Jadi dibilang udah begitu sulit unta itu untuk masuk lubang jarum, tapi masih lebih sulit dibilang orang kaya. Ya, orang kaya dalam konteks ini kaya seperti orang muda ini yang mengaku sudah berbuat hal yang baik kepada sesama, tidak mencuri, tidak membunuh, menghormati orang tua, tapi apa? Tapi masih menjadikan harta menjadi ilahnya. Pemirsa, The Safe Ministry, ini pelajaran mahal bagi kita juga. Yesus saja sudah menyerahkan apa? Hidupnya untuk mati. Ya, Yesus sudah menyerahkan hidupnya untuk mati. Tetapi apa? Kita sama seperti orang kaya, kita masih sulit. Dan bahkan dilanjutkan lagi kisahnya dilanjutkan lagi oleh Petrus. Ya, Petrus bertanya, Guru, kami sudah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Ya, terus apa yang saya dapat? Apa yang kami dapat? Yesus bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudara perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima apa? Kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Jadi ini bukan letter luck akan anaknya menjadi 100, saudara laki-lakinya jadi 100 kali lipat, bukan. Tapi ada upah yang tidak terhitung. Ya, ada upah yang tidak terhitung. Tapi bukan fokus kepada upah itu yang kita apa? Yang kita mau tekankan. Tetapi apa? Yang mau disampaikan adalah bahwa mengikut Yesus itu
dikatakan itu apa yang kita tinggalkan hanya demi mengikuti Yesus itu tidak ada apa-apanya. Karena nanti ya nanti kalau selanjutnya nanti akan dijelaskan setelah ini Yesus akan apa? Akan memberitahu bahwa anak manusia akan menderita. Artinya apa? Penderitaan kita, pengorbanan kita dalam mengikuti Yesus belum ada apa-apanya. Karena Yesus sudah mati, meninggalkan kerajaan sorga, kemewahannya, mati kita dari dosa. Investasi kita yang terbaik adalah apa? Investasi kita adalah ketika kita apa namanya menyadari bahwa kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Maka lebih daripada itu Allah akan berikan menurut ukuran Allah. Itulah pelajaran bagi kita pemirsa The Same Ministry. Baik, terima kasih Pak Tobing untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Rabu dengan judul, Dapatkah Engkau Meminum Cawanku? Dan kami minta Pak Fajar untuk menjelaskan tentang hal ini. Ya, Pak Simon dan pemirsa The Sip Ministry. Mari kita lanjutkan tentang pertanyaan berikutnya ya, yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Dapatkah engkau meminum cawanku? Mengapa Yesus ini mengajukan pertanyaan kepada murid-muridnya? Padahal sebetulnya itu bukan sesuatu yang menarik untuk dibahas menurut pemikiran dari murid-muridnya ketika itu. Jadi Yesus beserta dengan murid-muridnya dan ada beberapa orang yang mengikuti dia. Itu mereka pergi ke Yerusalem, Pak Simon. Dan di sana di Yerusalem ini mereka tahu ya bahwa Yesus pernah menyampaikan ya, sudah menyampaikan hal itu kepada murid-muridnya bahwa dia nanti akan diserahkan kepada imam-imam, kemudian diserahkan kepada ahli-ahli Taurat dan mereka akan menjatuhi dia dengan hukuman mati dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Siapa bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah? Yaitu bangsa Romawi. Jadi Yesus ini dia sudah membuat seperti seakan-akan membuat skenario ya bahwa mereka pergi ke Yerusalem, Yerusalem nanti mereka akan diolok-olok, dihina, bahkan ditangkap oleh para imam-imam dan ahli Taurat. Kemudian mereka menjatuhi hukuman kepada Tuhan Yesus yaitu berupa hukuman mati dan menyerahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu menyerahkan kepada bangsa Romawi untuk disalibkan. Tapi Yesus katakan bahwa dia akan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Sebetulnya ini skenario ini sangat bagus sekali ya. Meskipun Yesus pada akhirnya mati, tapi pada akhirnya juga akan bangkit pada hari yang ketiga. Itu yang ditekankan Yesus kepada murid-muridnya. Tetapi murid-muridnya sebetulnya tidak menyukai akan skenario seperti yang dibicarakan oleh Yesus ini ya. Jadi pernah di kitab Injil yang lain, ketika Yesus mengajak mereka pergi ke Yerusalem, oke, mari kita mati bersama-sama dengan gurunya. Jadi seakan-akan sudah putus asa ya. Mari kita mati bersama-sama dengan guru. Nah, sekarang Yakobus dan Yohanes ini dia penasaran sekali ya. Dia ingin mengalihkan isu yang lain dan dia katakan kepada Tuhan Yesus di dalam Markus 10 ayat yang ke-35. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Wah, ini luar biasa sekali nih. Dua murid saudara ya, Yohanes dan Yakobus ini. Berani dia bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Apa yang menjadi respon daripada Yesus? Katanya, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat untuk kamu ya. Sebetulnya apa? Ini di dalam Markus 10 ayat 36, jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Ayat yang ke-37, lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak. Yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kiri. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Dan apa yang dijawab oleh Yakobus dan Yohanes? Mereka katakan, jawab mereka, kami dapat. Dan Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Yakobus dan Yohanes menjawab dengan lugas ya, mampu, saya dapat ya.
mau ya, mereka mau meminum cawannya dan dibaptis dengan baptisannya. Dan memang benar ya, apa yang dikatakan oleh Yesus, mereka ya harus menanggung ya, harus meminum cawan dan harus dibaptis dengan baptisannya, mau menanggung semua penderitaan yang seperti yang dialami oleh Yesus. Dan pada akhirnya memang mereka mau ya sanggup untuk menerima meminum cawan dan dibaptis ya, dibaptis dengan baptisan daripada Yesus mau menderita ya, mau menderita kemudian mati dan pada akhirnya mereka harus beristirahat untuk sementara sambil menanti akan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Kemudian Yesus mengumpulkan para murid untuk memberikan salah satu pengajaran yang paling mendalam. Dia menunjukkan bahwa pemerintah bangsa-bangsa lain menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Namun di dalam kerajaan Allah, kuasa harus digunakan untuk mengangkat dan memberkati orang lain. Inilah yang ditekankan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Yesus mengatakan bahwa pemerintahan yang ada di dunia itu mereka menggunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi. Namun kerajaan Allah yang dipimpin oleh Yesus malah justru menggunakan kekuasaannya untuk memberkati orang lain, mengangkat dan memberkati orang lain. Dan inilah yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya supaya mereka tetap siap ketika penderitaan itu harus mereka alami, mereka harus menerima dan barangkali mereka juga harus mati syahid, harus mati menjadi seorang martir dan oleh karena mereka membawa nama Yesus dan pelajaran ini bagi kita, ya kita tetap bertahan juga ya sampai dengan akhir zaman Pak Simon. Kita mau menderita bersama dengan Tuhan. Apabila waktu kesesaan itu tiba, janganlah kita undur, tetapi kita semakin bersemangat, tetap bersuka cita meskipun penderitaan itu barangkali akan kita alami, namun kita tetap percaya bahwa itu harus kita lalui sebagai umat-umat Tuhan yang mengaku sebagai umat daripada Tuhan Yesus. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Kamis dengan judul apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Dan kami masih minta Pak Fajar untuk menjelaskan tentang hal ini. Ya, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Jadi bukan hanya Yesus menyampaikan pertanyaan kepada muridnya, ya, apa yang harus aku kendaki, Yohanes dan Yakobus, apa yang kamu inginkan supaya aku kendaki. Pertanyaan ini juga itu disampaikan kepada salah satu orang yang sakit, yaitu Bartimius. Bartimius ini adalah orang yang buta, pengemis ya, pengemis dan dia ketika dia tahu bahwa Yesus melintas di daerah dia, kemudian Bartimius ini berteriak di jalan, kemudian dia mengucapkan, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Itulah yang disampaikan Pak Simon kepada Yesus ya. Jadi dia semakin dilarang, semakin berteriak-teriak dia. Yesus, anak Daud, ya, kasihanilah aku. Bartimius, dia adalah seorang pengemis dan dia buta, tidak bisa melihat. Kemudian apa yang disampaikan oleh Yesus, engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Bartimeus ingin Yesus melihat bahwa Yesus ini adalah orang yang mengakui ya bahwa Yesus ini adalah anak Daud. Anak Daud itu artinya bahwa dialah yang akan mewarisi kerajaan. Kerajaan yang mana? Kerajaan surga. Yaitu kerajaan yang dia miliki, yang diberikan Allah Bapanya kepada dia. Yesus tahu bahwa Bartimius ini memiliki iman dan kepercayaan yang luar biasa. Oleh karena imannya itu, Yesus katakan, apa yang engkau inginkan supaya aku perbuat kepadamu. Bartimius minta supaya dia dapat melihat. Yesus katakan, jadilah demikian oleh karena imanmu itu. Ini satu hal yang sangat luar biasa sekali ya. Bagaimana Yesus mengetahui sangat begitu detail orang-orang yang memiliki iman yang luar biasa kepada dia. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ini pertanyaan juga disampaikan Yesus kepada kita semuanya. Sebagai pemirsa The Safe Ministry. Apa yang pemirsa The Safe Ministry kehendaki supaya Yesus akan lakukan bagi pemirsa The Safe Ministry?
Bila mana kita mengalami satu sakit penyakit, penderitaan yang kita alami, mungkin kita kehilangan sesuatu ya, atau kita menderita, atau kita mengalami persoalan, permasalahan yang begitu mendalam. Ingatlah, kita memiliki Tuhan Yesus yang mampu menyelamatkan kita. Kita memiliki Yesus sebagai juru selamat maupun sebagai penyembuh yang ajaib. Bagi pemirsa The Safe Ministry, seperti halnya keluarga besar JR Simbolon maupun Ibu Elna Pitupulu yang saat ini sedang mengikuti perawatan di Aurora, Colorado, US. Kiranya Tuhan juga akan memberikan kesembuhan bagi Bapak dan Ibu ya. Dan tentunya pengalaman dari Bartimius ini, meskipun dia buta dan sakit, tetapi dia memiliki iman kepada Yesus. Yesus katakan, engkau akan jadilah demikian. Maka dia sembuh dapat melihat kembali. Yesus adalah penyembuh yang ajaib, yang patut kita imani dan kita percayai seluruhnya. Bagi pemirsa The Safe Ministry, inilah menjadi satu pelajaran yang terbaik supaya kita menaruh betul-betul percaya kepada Tuhan Juru Selamat kita. Demikian pemirsa dan Pak Simon. Baik, terima kasih Pak Fajar. Tidak terasa kita akan mengakhiri pelajaran kita pada minggu ini dan kami minta Pak Tobing untuk merangkumkan apa saja yang telah kita pelajari. Pemirsa The Safe Ministry, Yesus menghendaki kita supaya seperti anak-anak yang polos, yang mudah mengampuni, yang mau rendah hati, dan Yesus mau kita tetap menempatkan Allah di atas segalanya, di atas semua yang kita miliki, di atas semua harta, talenta, dan kekayaan, jabatan, pengaruh yang kita miliki semuanya. Tetapi biarlah kita selalu menempatkan apa? Menempatkan Allah. Baik di dalam rumah tangga kita, Allah lah yang terutama. Baik di dalam pelayanan kita, baik di dalam iman kita, baik di dalam memperlakukan kepada sesama. Biarlah kita menempatkan Allah menjadi yang terutama. Jangan sampai seperti orang yang kaya itu, dia merasa sudah melakukan apa yang baik, apa yang benar, tapi dia lupa dia masih menempatkan harta di atas Allah, sehingga terhalang ketulusan dia, ya, keinginan dia untuk mewarisi kerajaan sorga itu masih terhalang karena dia belum menempatkan Allah yang pertama. Demikian juga ketika kita melayani, Allah yang pertama dan yang utama, jangan diri kita. Inilah pelajaran-pelajaran penting yang diberikan kepada Yesus kepada murid-muridnya, dan juga tentu ini menjadi pelajaran mahal bagi kita. Biarlah kita tetap mengedepankan kerendahan hati, mengutamakan Allah, menempatkan Allah di atas segalanya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para penulis, Pak Elvin dan Pak Fajar yang telah menerangkan hari per hari pelajaran kita pada minggu ini. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita dan kita dapat mengerti tentang pengajaran Yesus ketika dia berada di dunia ini. Dan kita akan tutup dalam doa dan kami minta Pak Fajar untuk berdoa. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu Tuhan, mengucapkan syukur dan terima kasih. Bagaimana Engkau memberikan pelajaran yang berharga bagi kami semuanya. Biarlah pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh Yesus kepada kami ini dapat menambah wawasan keimanan kami kepada Tuhan, supaya kami dapat boleh dipersiapkan menjadi umat-umat yang sisa, yang menyiapkan juga umat-umat yang lain di dalam akan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi ini. Kiranya Tuhan akan memberkati seluruh pemirsa The Safe Ministry dimanapun mereka berada. Kiranya kasih karunia Tuhan dan kasih karunia Allah Bapa, Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kami semuanya dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Amin. Terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyaksikan video ini, dan biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita. Dan jika Anda berkenan, Anda boleh subscribe, like, dan komen, dan juga membagikannya agar orang lain boleh dapat terberkati. Dan kita akan bertemu minggu depan dengan pelajaran yang baru. Shalom. Shalom. Shalom, Tuhan memberkati.